Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah Armina mereka berdana. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah Allah Akbar. Sukses, sehat, kaya berkah Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di malam penuh dengan takbir ya, kita suasana sebentar lagi nih, besok sore adalah kita akan Idul Fitri. Miss Day, gimana kabarnya? Persiapan untuk besok? Alhamdulillah baik Mas, sampai hari ini sih everything oke ya, walaupun tanpa si emak yang setiap hari biasanya dibantuin, hari ini luar biasa, amazing banget, semuanya bisa mengerjakan sendiri. Masya Allah, dan terasa loh kalau memang momen lebaran ini biasanya seseorang ketika mau lebaran pasti ngerasa, kayaknya ada sesuatu kayak pensucian diri, terus insya Allah ibadah yang kemarin puasa semuanya ya mudah-mudahan diterima baik. Dan ternyata perjalanan ini adalah seperti kayak manusia yang baru lahir. Benar nggak sih, Mister?
Iya, bener banget ya. Kita selama Hmm. 1 bulan ini bener-bener menuju ke Allah semuanya masih banyak ibadah, tarawih full, puasa. Hmm. Jadi insya Allah malam hari ini semuanya kembali ke fitri. Dan kalau semuanya sudah kembali ke fitri, kita tinggal menyiapkan wadahnya untuk bagaimana sih kita mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah. Iya. Amin. Mungkin biar tambah lagi semangatnya, semangat kemenangan buat kita takbir dulu boleh ya? Mungkin satu atau Siap. 2 kalimat saja ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Terasa ya puasa sudah di akhir, tapi kayaknya kita tuh masih kurang untuk melakukan ibadah. Nah, malam ini Mister ini yang luar biasa nih, subhanallah. Ini semuanya memang dadakan dan juga teman-teman semua ya, kita dibuat gimana supaya ternyata yang ini disampaikan nanti oleh narsum kita nih yang luar biasa. Ketika kemenangan ini kita bisa bawa, kita raih sampai sepanjang waktu kita, hingga insya Allah nih, kita bisa mendapatkan yaitu untuk menjadi 1.000 miliarder. Nah, Amin, Masya Allah ya. Oke, ada tambahan nih, Miss Den. Apa tuh? Nah, biasanya gini, kalau sudah puasa selesai, terus Lebaran, nah biasanya apa sih kira-kira yang perlu minimal supaya menjaga konsistensi ibadah dan juga tadi ya seperti yang kemarin kita bahas untuk kita bisa tujuannya nih nyampe nih, tujuan kita, target kita, impian kita menjadi 1.000 miliarder. Nah itu gimana tuh Miss Dew? Nah, kalau Miss Ji sih supaya kita tuh ibadahnya tetap konsisten ya seperti saat Ramadan ini, pokoknya nganggep aja hari-hari berikutnya setelah Lebaran tetap seperti Ramadan. Jadi insya Allah maksimal terus ibadahnya ya Mas ya. Betul. Dan kalau masyarakat sendiri gimana caranya? Nah, kalau saya sih biasanya memang ketika sudah Lebaran ya silaturahmi gitu ya dengan para teman sahabat keluarga juga guru-guru kita semua. Dan luar biasanya ini memang saat ini agak beda sekali. Jadi ternyata yang diajarkan sama guru kita ya itu ternyata bagaimana saya sih ngerasanya bagaimana supaya nih gelombang frekuensi ini tidak berubah nih, stabil ya, kita bawa gitu sampai kalau perlu ada progres ya. Ya, ada lompatan kalau perlu ada trigger yang terus langsung lompat gitu ya. Targetnya mungkin 6 bulan, kita selesaikan 3 bulan. Alhamdulillah. Oh iya, saya lupa. Mister selamat ya. Sudah dapat rewardnya nih ya. Dapat ya 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya, udah lusa kemarin. Alhamdulillah lihat jaringan. Masya Allah. Alhamdulillah. Secepat ini gitu ya. Padahal kemarin 5 juta aja yang periode kemarin tuh lolos gitu, jadi absen. Iya. Oke, kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman kita yang nonton sekarang ini, ayo mumpung sambil kita bertabiran di dalam hati, kita berzikir, juga sama kita bagikan nih, ini tautan kita ya di Facebook ini, kita bagian mudah-mudahan kita niatkan untuk menjadi ladang atau amal ibadah kita buat saudara kita, daripada di rumah bengong ngapain, daripada di rumah mungkin isengnya ngapain, nonton aja. Ini mungkin juga beda sama Idul Fitri ya Mas aku sendiri ya. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu kita bisa keliling takbiran ya, kayaknya kalau malam ini tuh nggak ini gitu ya, nggak sama dengan tahun-tahun berikutnya gitu ya. Betul. Dan di khusus di Jakarta cuma ada takbiran. Dan di Jakarta pun tidak boleh ada kerumunan atau keliling ya. Jadi kayaknya kalau sekarang sih di masjid-masjid masih ada suara takbiran, juga ada panitia untuk pembagian zakat fitrah dan sebagainya. Oke, Mister, ini tema kita menarik sekali malam ini ya, The Miracle of Rezeki. Wow, lagi-lagi The Miracle of Rezeki, yaitu mencetak 1.000 miliarder yang jujur dan amanah. Nih, ada tanda kutip loh, jujur dan amanah. Dan insya Allah jujur amanah, menjadi pedagang yang jujur amanah, insya Allah kelak bersama Nabi, bersama orang soleh, ya kan, orang-orang yang insya Allah mati syahid
di surganya Allah yang terindah. Dan insya Allah kita semuanya akan termasuk di dalamnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mungkin sekali lagi buat teman-teman semua yang lagi menonton, ayo kita berbagi. Insya Allah informasi ini adalah menjadi sedekah informasi ya buat teman-teman semua, juga dari mungkin yang dari Taiwan, Hong Kong juga, yang Malaysia gitu ya, untuk bersama hadir di sini. Taiwan, sama ya berbagi-bagi, betul. Share ya, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal, Mister. Nah, Mister, ini luar biasa nih. Malam ini narasumbernya kita memang waktunya memang di malam yang penuh kemenangan. Ini kira-kira nih kemenangan kalau menurut Mister ya, saya pengen tahu nih kemenangan ya sambil kita mempersiapkan diri. Nah, kemenangan menurut Mister itu seperti apa sih? Wah, kemenangan kalau bagi saya tuh puasanya lancar, gak ada yang bolong ya, tarawihnya gak ada yang bolong, alhamdulillah ya, dan alhamdulillah bisa bermanfaat bagi banyak umat ya, termasuk 2 hari sekali kita live, jadi kita menebar benih terus ya, menebar ilmu terus. Dan kemudian yang berikutnya adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Udah belum zakat mal, malah zakat fitrah itu udah dilakukan apa belum? Itu adalah merupakan kemenangan buat kami, buat saya. Nah, kalau saya misalnya di tahun ini beda. Bedanya adalah karena mungkin selama kondisi wabah corona ini, alhamdulillah ternyata ada hikmahnya ya. Jadi banyak di rumah, kita banyak ibadah, dan terpenting adalah tambah lagi ilmunya. 13 kurikulum miliardernya, alhamdulillah kita pelajari, betul. Dan sampai kemarin terakhir itu pertemuan ke-17 loh Mas Husnul. Betul. Luar biasa kan ya, selama bulan Ramadan sampai 17 kali pertemuan. Iya, dan ternyata itu tidak bosen loh. Mister ya, jadi kayaknya setiap ada live seperti ini tuh rata-rata kayaknya memang apa ya, kalau saya bilang tuh energinya, kekuatannya tuh beda. Ya, kayaknya kita haus terus ya Mas ya, haus terus ya, nggak pernah merasa kenyang gitu ya, tapi haus ilmu, haus pengen dapat terus gitu ya. Alhamdulillah ya. Nah, misalnya bocoran dong malam ini nih narsum kita nih, kira-kira yang kita bahas ya, kira-kira nih, kan saya tahu nih sekarang zamannya udah zaman modern nih. Kan biasanya kalau di zaman modern begini kan orang pengen tahu sosok seorang yang memang jadi panutan, inspirasi, atau menjadi role model ataupun modeling, atau bisa menjadi seorang guru yang bisa menjadi apa ya, perubahan dalam hidupnya. Nah, kalau dibicara biasa nih ya, ini kita bahas nih. Sekarang malam ini kita khususkan spesial nih untuk seorang wanita ya. Nah, misalkan nih, seorang ibu atau seorang bunda ya, yang kita bahas itu pasti itu adalah sumber ilmu dalam keluarga. Nah, apalagi di zaman sekarang ini banyak sekarang ya, kita tahu ternyata banyak di luaran sana mungkin saudara kita yang akhirnya kena efek dari wabah corona ini, banyak yang akhirnya di PHK pekerjaannya, akhirnya juga mohon maaf ya, bahkan gaji atau THR-nya pun tidak ada, ataupun gajinya dipotong setengah. Miris sekali sekarang ini, betul. Miris sekali. Kadang yang seperti itu merasa, Masya Allah, kita merasa beruntung ada di zona ini ya Mas Husnul ya. Iya betul. Dan malam ini Mas Husnul insya Allah akan hadir orang yang istimewa buat kita semuanya ya. Yang beliau di saat lockdown seperti ini pun kayaknya pekerjaan yang beliau lakukan ini tidak mempengaruhi ekonomi keluarganya, bahkan justru sebaliknya. Justru beliau di saat momen seperti ini, di saat social distancing seperti ini, di saat lockdown seperti ini tuh benar-benar menebar kebaikan terus, dan bahkan harapan beliau adalah seorang wanita ini adalah ingin mencetak 1000 miliarder yang luar biasa, yang istimewa buat saya. Wow, dahsyat banget tuh 1000 miliarder. Waduh. Dan bagi saya Mas Husnul, beliau ini adalah seorang Kartini di era zaman now. Ya, jadi ibu yang satu ini adalah seorang Kartini di era zaman now bagi saya. Beliau seorang dosen ya, seorang dosen, tentunya beliau ini orang pinter, orang hebat, orang cerdas yang luar biasa. Dan malam hari ini kami akan bersama-sama belajar dari beliau, seorang dosen yang luar biasa. Beliau guru saya, mentor saya, yang ngajarin saya dari nol besar sampai saat ini, kami bisa sampai ke titik saat ini. Jadi malam ini kita sambut, langsung aja kita tampilkan Ibunda Haja Inkrisa Supartina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss Del. Ya Allah, Mas Husnul, sehat semua ya. Alhamdulillah. Malam ini beda banget loh, Miss Del. Sorry saya potong nih. Saya ngelihat Bu Inggris malam itu kayak seseorang apa ya? Mohon maaf Bu Inggris ya.
Ini ya saya ngelihatnya maksudnya gini, sosok seorang kayak tokoh nasional atau seorang profil yang di dalam dirinya itu ruhnya tuh pengen semua orang tuh di bawah bimbingan beliau, di bawah binaan beliau, pengen semuanya orang sukses. Beliau pun tidak mikirin kerja kerasnya, tidak minta tenaganya, semuanya dikeluarkan untuk para mitra-mitranya sukses seperti itu. Iya, dan tak pernah kenal lelah ya Mas Husnul ya, tiap Betul. kali sekali membagikan ilmunya, Iya. pinginnya tuh bisa sukses seperti beliau gitu. Malam ini spesial banget buat saya, Mas Husnul dan dan Miss Dew, karena ini kan malam takbiran, malam masuk ke bulan Syawal, di mana diharapkan 1 bulan penuh kita itu kalau di orang Jawa bilang tuh kawah candra di muka. Gitu ya. Jadi dari 12 bulan yang ada di dalam tahun, ada 1 bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan ini setiap doa diijabah, setiap apapun yang kita lakukan itu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Jadi para mitra miliarder di seluruh dunia kan sudah menjalankannya dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, doa-doa disampaikan, kemudian hajat-hajat disampaikan, permohonan-permohonan disampaikan. Insya Allah permohonan kita bersama agar tercipta terjadi 1000 miliarder, gak main-main ya, itu karena dalam 1000 miliarder ini berarti berapa banyak orang yang hidupnya terangkat derajatnya, kemudian berapa banyak nanti yang bisa manfaat kepada orang lain, berapa banyak yang bisa tangan-tangan yang di atas pastinya kan, tangan yang memberi, tangan yang menolong, tangan-tangan yang luar biasa. Jadi merinding tadi saya, ya Allah ngebayangin. Nah ini namanya kawah candra di muka. Mulai malam ini penerapannya kan seperti yang Mas Husnul tadi katakan, penerapannya adalah di tahun-tahun mendatang, di bulan-bulan mendatang, hasil dari yang 1 bulan penuh kita jalani ini. Jadi kenapa wajahnya berbeda ya, karena malam ini beda banget memang. Masya Allah. Mewah banget ya Ibu ya malam hari ini ya. Jadi kayak Oke nih, Bu, Bunda, saya mau nanya nih. Nih, Bunda kan kita tahu ya kalau di Indonesia itu ada pahlawan wanita lah yang kita tahu, bukunya kan habis terang, habis gelap terbitlah terang, yaitu R.A. Kartini. Nah, saya ngelihat gini, dari kan jarang ada loh wanita dalam kesehariannya seperti Bu Ingrid ini ya. Ini kayaknya memperjuangkan banget gitu loh, kaum ibu-ibu yang berdasteran, pengen semuanya itu sukses dan sebagainya. Saya pengen tahu, greget banget sih Bu Ingrid, kenapa sih alasannya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kita sebagai umat kan diciptakan manusia itu harus tahu untuk apa sih kita hidup di dunia ini, kan harus tahu. Jati dirinya manusia itu kan harus tahu, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Jadi posisi misalnya ada suami berarti kita nomor 2. Kalau pas tidak punya suami berarti kan kitalah yang pencari nafkah utama. Nah, ketika kita kemudian menjalankan atau berikhtiar, itu menjadi sebuah ujung tombak dari sebuah perjuangan. Jadi kalau kita berjuang, kata Ustadz kan kemarin ya, perjuangan kita adalah ibadah. Kalau kita nggak bisa ibadah yang benar, ya mudah-mudahan lah dengan cara yang ini kita akan mendapatkan jalan menuju surganya Allah. Subhanallah. Ini dengar Bu Ingrid, misalnya berasa ya kalau seorang ibu ngomong itu udah dari hati paling dalam. Banget ya. Dan kelihatan kalau di acting nih, kalau di acting teman-teman artis. Ya kalau teman-teman artis nih biasanya kalau di acting tuh biasanya tuh kelihatan dari ekspresi muka. Nah Bu Ingrid ini saya lihat ya, ini semuanya karena Mas Husnul jadi artis ya, jadi menilai dari kalangan artis ya bagaimana gitu. Jadi beda banget, emang alami banget, tidak ada dibuat-buat. Dan saya nggak tahu nih apa sih yang di dalam hati ibu gitu sebegitu mulianya sampai memikirkan banyak orang pengen sukses, pengen orang tuh maju, pengen orang tuh bisa menjadi sebuah pajaran hidupnya tuh bisa umroh haji, bahkan ya harkat derajat hidupnya tuh terangkat. Kenapa Bu? Alasannya apa sih Bu? Kenapa ibu pengen semuanya sukses? Sebenarnya ini juga proses metamorfosis saya ya Mas Husnul dan Miss Dewi ya. Dulu tuh saya tuh tipikalnya gini, lihat orang susah tuh kasihan gitu ya. Terus cuman kasihan doang ternyata, nggak ada actionnya.
Nah, kemudian Pak Yuli menyadarkan saya, "Mama jangan kebiasaan hanya kasihan toh, apa yang bisa Anda lakukan?" Gitu loh. Apa yang bisa Mama perbuat? Jadi action-nya itu betul-betul nggak hanya di bibir kasihan. Kasihan ya dia nggak bisa makan, kasihan ya dia nggak punya pekerjaan. Tapi dengan kita berada di sebuah usaha, di sebuah bisnis yang kemudian memberikan jalan, dan kita sebisa mungkin berusaha maksimal agar mitra kita atau orang-orang yang memang sudah dipilih Allah pastinya kan, itu bisa sukses gitu. Jadi itulah motivasi saya kenapa kemudian kalau hanya mikirin uang, hanya mikirin keluarga sendiri, hanya mikirin saya, pada saat ini sih alhamdulillah sudah cukup semuanya. Rumah, Masya mobil, Allah. anak semua udah. Tapi kalau kita berpikir lagi bahwa eee, orang lain pun ingin seperti saya. Ibunya orang lain juga ingin seperti saya, anak-anak orang lain juga ingin membahagiakan orang tuanya, ingin membahagiakan rumah tangganya, ingin agar anak-anaknya juga dapat sekolah-sekolah yang terbaik. Kalau misalnya itu bisa umroh bolak-balik, bisa haji, bisa punya rumah, pasti semua orang punya ingin sedekahnya nggak hanya kambing kalau saya bilang, tapi bisa sapi. Itu Amin. pasti semua orang juga pengen seperti itu, pengen punya masjid juga. Jadi ya kita bersama-sama. Jadi saya berikhtiar banget gitu loh. Optimal Betul. harus optimal agar nanti bisa minimal sama lah seperti apa yang saya dapatkan. Itu Mas Husnul. Ibu luar biasa sekali ya. Memang benar Ibu ini kalau saya lihat dari penilaian saya nih, seorang ibu ini sudah punya semuanya. Sebenarnya tanpa memikirkan orang tuh udah kecukupan semuanya. Mau Bisa. sedekah, Saya mau bisnis apa aja bisa. Mau Iya, bisnis tapi ini, kenapa bisnis Ibu ini nggak- bisa. iya. Tapi enggak. Ibu tetap memikirkan orang banyak gitu ya, pengen mengajak semuanya suksesnya. Bu, sebelum tanya lebih lanjut nih, saya pengen tahu bagaimana sih Ibu memulai usaha ini di awal gitu. Karena kan pasti banyak nih yang lagi nonton nih, pasti banyak yang pingin tahu juga bagaimana memulai usaha ini supaya mereka tuh bisa sama seperti Ibu gitu. Kalau Apa ya Ibu? saya memulai sebenarnya sama seperti emak-emak yang lain ya Miss Dew ya. Emak-emak yang lain juga sama ya, pakai daster juga, pakai punya putra-putri juga, punya rumah tangga juga sama. Memulainya ya pertama kan kita konsepnya niatnya yang harus kuat, istiqomah. Kalau belum tercapai ya jangan pernah berhenti. Terus yakin sukses karena bisnisnya kan dengan Allah bisnisnya. Kemudian ulet itu sabar itu bukan pelan. Nah, itu kuncinya. Kemudian duplikasi, tiru aja. Jadi bisnis kita ini sebenarnya enak banget. Tiru aja mentor kita, plak tirunya. Kemudian jangan modifikasi, terus pakai time, lakukan yang namanya deck, duplikasi, edifikasi, kerjasama. Ya, kemudian STMJ, silaturahminya dijaga, ta'awun menolong orang lain, saling tolong menolong. Kemudian kerjasama dan nanti akhirnya jaya bersama. Jadi sama seperti yang lain, saya melakukannya dengan sepenuh hati, tapi mungkin yang membedakannya adalah pakai waktu kalau saya, nggak mau lama-lama. Iya, nah Bu Ingkris kita tahu ya, kalau Bu Ingkris ini kan latar belakangnya pendidikan loh, ya kan, pengajar juga dari secara ya mata kuliahnya pun yang diajarkan beliau juga eksak ya ataupun logika. Nah, ini saya mau tanya Bu Ingkris nih, Bu Ingkris kan sudah ibarat kata kalau kata orang mah ya mungkin dilihat jadi inspirasi, jadi model apa sih? Semua Bu Ingkris sudah dapat loh, ya rumah tangga oke, anak juga alhamdulillah kuliahnya juga oke, terus secara materi luar biasa. Nah, pengen tahu apa lagi sih impian yang belum terwujud di bisnis Armina Daily? Alhamdulillah semua udah dapet miliarder kalau orang bilang ya, dari di Armina Reka aja 8 tahun tuh dapetnya 33 miliar. Orang bilang miliarder. Tapi ternyata untuk membantu banyak orang belum cukup. Harus jadi triliuner. 3 miliar belum cukup ya Bu ya, Masya Allah. Ini menandakan karena nggak bisa kan belum banyak yang bisa dihasilkan. Jadi memang arahnya kan kita lihat sahabat Rasulullah juga kan yang sampai sekarang itu sumur, ada saya ceritanya sumur ya, sumur yang rekening itu tetap ada dan membantu banyak orang. Sampai sekarang walaupun sahabat Rasulullah sudah meninggal, tapi rekeningnya masih ada dan itu selalu membantu banyak orang. Itu yang belum, yang harus dijadikan contoh. Oke, nah ada satu
ada suatu kalimat yang saya petik di sini bahwa 33 miliar bagi Ibu belum cukup untuk membantu banyak orang. Masya Allah. Allah. Ini Dan itu Miss Dev, benar-benar itu berarti sama aja. Ternyata Bu Ingkris itu pengen berbagi berkah Miss dari hidupnya. Tidak sendiri loh, manfaatnya, hidupnya, waktunya dan sebagainya. Nah, kan beliau ingin ketika beliau mungkin nanti sudah nggak ada tuh pengen seperti zaman Rasulullah dulu terus mengalir amal jariahnya. Oke. Nah, dengar yang seperti ini. Oke, Miss Dev, tadi kita udah bahas dikit tentang Bu Ingkris ya. Nah, saya pengen tahu juga nih, ini kan ada Bu Ingkris, juga ada guru kita yang luar biasa nih. Yang saya tahu ya, beliau ini juga ya, betul. Nah, semuanya kita semuanya malam hari ini kita malam ini spesial istimewa di malam hari Lebaran ini ya. Oke, nah beliau ini sosok yang luar biasa, yang kita tahu beliau dengan kerendahan hatinya, tawadu, menolong para umat mitra-mitranya, bahkan tidak dikenal pun dengan beliau pun dibantu gitu. Dan tidak tanggal lagi kita kulik ya, kenapa beliau alhamdulillah di tema kita di malam ini dengan suasana kemenangan, kita biar tahu apa sih nanti tujuan beliau dan sebagainya. Kalau gitu kita langsung panggilkan saja beliau, guru kita semua, Bapak Dr. Andes Haji Firmayanto, leader kita, malaikat kita, superhero kita. Assalamualaikum Pak. Ya Allah. Waalaikumsalam Pak, boleh Pak, kita mulai nih ya. Iya Pak, ini kayaknya malam ini saya baru lihat dengan baju warna merah. Saya kalau ingat warna merah Pak, kalau ingat warna merah itu saya ingat kayak mohon maaf ya Pak ya, darah, perjuangan, semangat juang tinggi, terus apa ya, kobar membara. Saya pengen tahu nih, Pak SPL, ini kita tahu, ya, kan kita tahu backgroundnya nih, keluarganya saya tahu ya, orang tuanya adalah seorang tentara nasional, pejuang nasional juga tentara ya. Nah, saya pengen tahu Bapak dalam didikan dari keluarga ataupun orang tua Bapak di zaman penjajahan dulu, itu kan pasti pengen merdeka di zaman dulu. Nah, kalau Pak SPL nih, apakah meneruskan jejak perjuangan dari orang tuanya supaya ternyata, ayo sekarang mungkin tidak ada penjajahan, tapi yang sekarang ini adalah bagaimana kita bisa membantu umat, ekonomi terangkat. Dan itu bisa lakukan sebagai kita, salah satunya adalah jiwa pahlawan. Nah itu kenapa saya bilang salah satunya Pak SPL itu superhero. Karena dia punya nilai, manusia atau jiwa-jiwa kepahlawanan itu ada. Dan itu tidak salah kalau memang diturunkan dari orang tuanya. Pak, mungkin boleh Pak sedikit aja cerita. Ada pesan nggak sih Pak? Mungkin mohon maaf dari orang tua Bapak dulu ketika nanti Bapak meneruskan perjuangan beliau. Terus ternyata Indonesia sekarang kondisinya seperti ini. Nah, Pak SPL sendiri apa sih tujuannya ketika pengen banget hidupnya manfaat, bahkan punya visi yang luar biasa, ingin mencetak 1.000 miliarder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Saya doakan Bapak sekalian yang hari ini sudah menyelesaikan untuk puasa, semuanya dibersihkan hatinya, pikirannya lurus, sikapnya terus, sehingga saatnya kita semuanya jadi miliarder muslim, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, suami takwa, bisa umrah mengumrahkan, bisa haji menghajikan, lunas amanahnya, jadi miliarder rahmatal alamin, membangun Indonesia menjadi baldatun thayyibun warabun ghafur, adil makmur, dan ketemu di surganya Allah. Aduh ya Allah. Terima kasih tadi Bu Ing Supartinah yang tadi saya dengarkan, walaupun saya kenal sejak tahun 98 ya, 96, tapi ternyata hari ini punya jawaban, punya uang 33 miliar pun merasa tidak cukup. Ternyata malam ini Mas Dewi jawab ya. Jadi seperti sama dengan saya. Kalau tadi Mas Raka kenapa saya sekarang pakai merah? Yeah. Mas Raka sama Mbak Mas Dewi itu darahnya merah atau putih? Merah. Nah, merah itu kan sebenarnya konsepnya adalah kalau darahnya kita merah, bersih kan insya Allah pertumbuhan rezekinya akan dasar dan kita sehat walafiat. Amin. Amin Allah, amin amin. Dan Indonesia kan pakai merah putih kan, putih suci, merah itu berani,
berani merespon apa saja yang ada di dunia ini sehingga kita bisa menjadi rahmatnya bagi manusia lain. Insyaallah. Pertanyaan masyarakat udah bikin nangis dulu saya tadi. Saya kalau ada pertanyaan langsung merespon gitu. Ya. Jadi gini, saya sejak kecil itu jarang ketemu dengan bapak saya. Saya lahir tahun 64. Ini anak saya mesti lihat video mesti nangis. Jadi sejak kecil saya nggak pernah ketemu. Kalau ketemu paling setahun 2 tahun sekali. Karena bapak saya, ayah saya tentara, sampai terakhir meninggal itu umurnya saya lupa 50 sekian, pangkatnya letnan kolonel. Beliau komandan Kodim di Irian Jaya, Irian Barat. Jadi saya jarang ketemu. Kalau ketemu aja kecil saya takut karena bapak saya kan hitam gitu kan, panas kan. Jadi yang membuat diri saya sekarang ini selalu berjuang terus karena saya anak kolong, anak tentara yang dibesar tidak pernah ketemu orang tua, tapi sekarang saya dikasih rezeki yang subhanallah, bisa sekolah S1, S2 Gajah Mada, kemudian banyak, akhirnya saya jadi pejuang. Pejuang apa? Ya pejuang ekonomi agar kita bisa bermanfaat baginya orang lain. Karena bapak saya mengajarkan harus suka menolong orang tanpa harap. Jadi di belakang itu ada gambar Bung Karno adalah sosok pemimpin bangsa Indonesia yang saya lihat perjuangannya luar biasa. Sejak lahir tahun 1901, 45 tahun dia jadi presiden, sampai dengan presiden pun dia berjuang terus. Ketika beliau menghembuskan nafas terakhir tetap berjuang. Saya sekarang umur 56 tahun, saatnya saya terus berjuang untuk nusa dan bangsa, apalagi untuk Islam agar kita menjadi miliarder yang bisa menolong banyak orang. Jadi nangis Mas Raka. Jadi itu Mas Raka. Ya, mungkin Pak tambahan ya. Ya, Mister mungkin tambahan nih. Ini kan kita suasana kemenangan, di mana hati kita umat Muslim pasti berasa bahwa kita ditinggalkan dengan Ramadan, ada kesedihan. Tapi ada hikmahnya, ternyata subhanallah dengan ibadah kita kemarin mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan sebagainya. Dan yang luar biasanya adalah kami ya, saya sendiri juga belajar Pak SPL dalam Ramadan kemarin pun membagikan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi ingat pesan orang tua dulu, ketika kita apa sih amalan yang tidak akan pernah putus di dunia, ternyata adalah selain tadi anak soleh soleha, terus juga ilmu yang bermanfaat dan sedekah, dan Bapak ternyata lagi-lagi meninggalkan jejak buat kita adalah yaitu ilmu kurikulum 13-nya. Masya Allah. Pak, pengen tahu Pak, apa sih harapan Bapak kepada kami ya para mitra-mitra, apalagi Bapak pengen menginginkan ya, semoga diwujudkan 1000 miliarder. Harapannya seperti apa kepada mitra-mitra Remina Daily? Iya. Subhanallah. Masyarakat selalu tanyanya dalam banget ya. Halo Pak. Saya hari ini bawa catatan buku Sambil pertama. Saya ambil biar nggak salah. Di dalamnya ada catatan, dalilnya adalah Quran surat Al-Dzariyat 56. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Artinya Allah tuh menciptakan kita itu untuk beribadah. Ibadah itu hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Seperti kemarin kita puasa itu kan minallah ya. Kita dekat sama Allah, sholat taraweh, sholat tahajud, sholat duha, sama puasa, rukun Islam. Dan di dalam kita hablum minallah itu harus sama-sama minanasnya. Setiap hari kita berbagi ilmunya, bagaimana kita menjalankan ekonomi umat, bagaimana bersedekah semuanya. Kemudian ada lagi dalil yang saya pakai untuk agar kita semuanya kaya raya. Saya doakan yang menjawab video ini, yang hari ini pengen jadi miliarder, katakan saya, sebutkan namanya, kemudian kayak uang miliarder untuk apa? Itu harus dijawab. Nanti malam biasanya di video ini saya ulang lagi, ya Allah yang menjawab katakan Pak Harun, yang jawab Mariana, yang jawab Bu Warani, itu langsung saya doakan kirim Al-Fatihah. Yang nggak jawab ya nggak sempat gitu loh. Jadi mohon dijawab, yang pengen setahun miliarder jawab katakan saya, dan untuk apa dijawab. Karena Allah itu tergantung prasangka hambanya, Allah tergantung apa niat Anda gimana. Ini ada yang menarik Mas Raka, Mbak Dewi adalah penghasilan apakah yang paling baik wahai Rasulullah?
Gitu. Jadi ada yang jamaah bertanya pada Rasulullah. Itu kalau jawab ini saya langsung nangis. Ternyata penghasilan yang paling baik menurut Rasulullah adalah penghasilan seseorang dari jerih payah tanganmu sendiri dan dari jual beli yang mabrur. Masya Allah. Ya Allah. Kenapa saya nangis? Saya dapat dalil ini belum lama. Saya selama ini kan jadi dosen, jadi pengajar. Itu saya merasa punya amalan baik, tapi saya belum pernah berdagang. Saya belum pernah jual beli. Jadi ya Allah, ternyata ini adalah penghasil dari jerih payah sendiri. Memang dosen udah jerih payah, kayak masyarakat jadi artis, Mas Dewi kan jadi guru. Tapi saya belum pernah melakukan transaksi jual beli yang mabrur. Jadi Allah, nangis saya. Jadi ternyata kemarin juga dapat Pak Fauzi, saya dari nangis. Ternyata Rasulullah itu kan dari umur 8 tahun menjadi penggembala kambing dari kecil, kemudian 12 tahun jadi pedagang, umur 17 tahun beliau menjadi pedagang yang global. Saya belum apa-apa dibanding Rasulullah. Padahal zaman dulu kan tidak ada pesawat, tidak ada handphone, tapi Rasulullah mencontohkan syiar Islam dengan berdagang. Bukan Islamnya tapi berdagang yang jujur amanah. Kemudian ada lagi dalil yang hadis riwayat Tirmidzi adalah pedagang yang jujur dan amanah itu akan senantiasa bersama para nabi dan orang-orang yang soleh, jujur, dan orang-orang itu akan mati syahid. Nah ini, seorang pedagang yang jujur amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang sidik, dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Jadi ini yang sekarang saya pol-polan Mas Raka, Mbak Di, dan semuanya. Kenapa saya 24 jam seperti nggak punya waktu, saya menggerakkan diri saya, Bu Inggris, teman-teman, anak-anak saya, ayo kita jadi pedagang jujur amanah. Karena kuncinya mau sukses dunia akhirat jadi pedagang jujur amanah. Di luar sana, yang tidak tahu dalil ini, saya pernah ke Jepang, saya pakai Eropa, kok dia bisa sukses gitu. Saya ngelihat dia tidak pernah sholat, tidak pernah sholat tarawih, tidak pernah puasa, tapi kalau karena dia menjaga kejujuran. Saya pernah ke Jepang 2 kali, misalnya saya minta tolong, ini lokasinya di mana? Dia dengan maju langsung ditunjuki pakai ini. Kemudian kalau kita kan cuek, gitu loh. Kemudian dengan senyum di sana, dia respect senyum, tampilan kalau melihat wajah kita. Di hotel juga bersih, semuanya itu bersih banget. Di mobil saja saya waktu ke Jepang 2 kali itu, seorang sopir di Jepang itu pakai jas, pakai dasi Mas Raka. Tidak pakai, kalau kita kan ngawur, di bis juga harus bersih. Nah, seperti hari ini kita dapat ujian corona, itu sebetulnya kita harus bersih luar dan dalamnya. Jadi harus cuci tangan, harus menjaga badannya, harus kalau kita ketemu orang menjaga dulu. Selama ini kan kita ngawur ya, pol-polan. Jadi kebersihan itu pangkal dari keimanan kita semuanya. Jadi 3 itu Mas Raka yang sekarang saya pol-polan, saya mendakwahkan ekonomi. Saya yakin teman-teman hari ini menjaga jujur amanah, insya Allah Bapak Ibu 1 miliar masuk rekening kita. Amin. Saya melihat kemarin tadi malam baru ngelihat, coba bayangin Mas Raka, teman-teman. Transaksi Red Coffee dan Propolis di kita ini baru dibuka 11 Mei. Itu baru tanggal 11, 12, sekitar seminggu. Itu transaksinya sudah sampai berapa? 4 miliar. 4 miliar. Iya. Masya Allah. Wow, luar biasa. Coba. Kalau Red Coffee Propolis ditransaksikan dengan jualan di toko, nggak mungkin. Yang kaya hanya tokonya. Kalau transaksi dengan reseller juga yang kaya adalah pemegang reseller. Kalau kita semuanya. Dan saya tadi ngeliat gaji-gaji teman-teman ada yang dapat 100.000, 500.000, 1 juta. Kalau saya sudah pasti besar kan. Ya. Apalagi Bu itu besar. Karena memang kita bangun buat tahun ini. Mas Dewi aja saya udah ribetnya 5 juta dapat. Masya Allah. Ini udah dapat. Kemudian beberapa leader, Oneng, Pak Haru udah pasti. Saya insya Allah udah dapat, kalau angkanya sudah mencapai baru 65 juta. Masya Allah, 65 juta
baru ya, ya Allah. Sebentar lagi Allah sudah sampai Kalau 300 juta, cepet melihat banget. hasil yang seperti ini ya Pak, baru 1 minggu Ya. dibuka sudah 4 miliar. Ini berarti artinya sistem kita itu memang benar terbukti ya Pak, apa yang kita Iya. sampaikan dari mulai kita harus bagaimana untuk merubah mindset kita, untuk wadahnya tuh kita benar-benar udah siap gitu ya. Artinya mereka yang 13 hari menyaksikan 13 kurikulum keren. itu benar-benar sudah dipraktekkan sama mereka Sudah, sehingga memang terbukti sukses. Alhamdulillah, Masya Allah, dahsyat Bapak. Oke, Dan Pak, uang saya- transaksi omset 4 miliar itu yang dibagikan oleh teman-teman itu sepertiganya loh. Berarti hampir 1,3 miliar masuk rekening teman-teman semuanya yang menjalankan jadi agensi. Makanya saya doakan Mas Husnul, Amin, Mas ya Dewi, Allah. yuk kita sama-sama. Amin, Beda amin. dengan Bapak sekalian, kalau bicara UKM, usaha kecil menengah besar itu yang untung adalah pemiliknya. Kalau kita enggak, pemiliknya untung, kita yang lebih untung lagi. Karena Iya. kita sebagai agensinya, sebagai pedagang yang jujur amanah. Keren banget. Oke, ini Bapak Nah. kalau boleh tahu nih kan Ya. pedagang jujur dan amanah gitu ya. Ya. Nah, karakter amanah itu menurut Bapak itu bagaimana sih, terutama dalam mengajak membantu mitra gitu ya, itu bagaimana menurut Bapak karakter amanah sendiri itu? Mungkin pertama jujur dulu lah. Ya. Karena jujur itu adalah karena jujurlah padaku. Nah, ini gitu. bagus. Jadi jujur itu antara hati dan pikiran sama sikap sama. Itu. Misalnya hari ini saya kan memohon sama ini kan dada nih, Mas Raka boleh nggak membantu acara ini? Saya pakai hati. Ternyata Mas Raka pakai hati, oke. Mas Dewi juga sama. Tanya Pak Fauzi aja hari ini, saya mohonnya Pak Fauzi nanti malam bisa nggak mengisi materi perdagangan Al-Rasul Maling? Siap. Wah, itu kan hati. Jadi satunya hati, kata, dan perbuatan. Itu jujur. Tidak ada namanya rekayasa, tidak ada namanya unsur spekulasi, tidak ada ambisi. Opo anane. Iya, betul. Kalau amanah itu memegang komitmen, Mas Dewi. Jadi sekali kita sudah memutuskan misalnya, mentor miliardernya Bu Ingkis, Pak Yuli, udah ikuti aja. Jangan ikuti mentor lain. Yang lain jadi konsultan boleh. Gitu. Sekali saya milih Mas Raka, ya udah pegang amanahnya. Mas Dewi pegang amanah gitu. Amanah itu adalah komitmen. Ya, Pak. Komitmen tetap istiqomah dan ngikutin mentor satu aja, fokus di situ ya Pak ya. Sekali milih Armenia Deli sampai meninggal dunia Armenia Deli gitu. Oke, Pak. Nah, ini giliran saya nih Pak. Saya pengen tahu banget nih ya. Kan kita tahu, mohon maaf ya Pak ya, Bapak memang sorry Pak, Bapak bukan ustadz. Bapak bukan seorang pendakwah. Bapak bukan seorang ibarat kata yang profesinya adalah mensiarkan ataupun materi seperti ustadz-ustadz. Tapi kenapa ya Bapak tuh selalu menekankan sifat-sifat ataupun sunnah seperti Rasulullah ya, yang ada FAS yaitu Fatona, Amanah, Siddiq, Tablik. Nah, di dalam bisnis Armenia Deli ini Bapak keinginan adalah ingin menciptakan 1000 miliarder yang jujur dan amanah. Pak, kenapa Bapak punya sifat mulia seperti itu, Pak? Allahu Akbar, subhanallah. Saya kan diproses oleh alam tuh sejak SMP. Saya punya kakak yang sampai sekarang secara fisikly sakit kan. Jadi saya melihat waktu saya SMP sampai kuliah pun kakaknya sakit. Saya berdoa, ya Allah, saya pengen menyembuhkan kakak saya. Ternyata setelah lulus nggak sembuh juga. Sekarang saya udah kaya nggak sembuh juga. Saya pengen memuri kakak saya juga. Tadi setelah saya naik proses adalah, ya Allah ternyata dengan kekayaan saya tidak bisa nolong. Dengan kepintiran saya gimana? Terus saya apa? Saya ternyata saya melihat kehidupan ini adalah bahwa kita pengen menjadi orang yang paling bermanfaat adalah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan hati, dengan harta, kita harus paling untuk bantu banyak orang. Artinya, sekalian, saya memang bukan dari pesantren, tapi saya kan bisa membaca, saya bisa berguru dengan buku-buku, dengan Ustadz yang hari ini, misalnya Pak Ustadz Fauzi, adalah setahu saya namanya Islam itu ada 4 level. 4 level itu tingkat pertama tingkat syariat. Kalau syariat itu bicara haram halal, benar salah,
terus sampai ahli hafiz Quran, ahli tafsir. Kemudian level kedua adalah kita belajar agama dengan torekot. Ada mursidnya. Torekotnya itu macam-macam. Ada torekot Qadiriyah, Nasbaniyah, apa saja. Itu ada gurunya. Dan kita mengikuti guru beliau diikuti. Satu lagi, setelah ikut torekot, biasanya kita akan dapat ilmu namanya hakikat. Intisari kehidupan itu apa? Intisari orang beragama itu apa? Intisari hablunallah apa? Minanas apa? Minal alam gimana? Satu lagi kita bisa bersama Allah dalam tingkat ma'rifatullah. Bisa membaca dengan mata dan hati, bisa mendengarkan sesuatu yang tidak kelihatan sama yang kelihatan. Kemudian bisa merasakan seluruh panca indera ini, sehingga seolah-olah kita tuh menjalankan apa saja itu adalah atas izin Allah, atas gerakan Allah. Seperti hari ini kan saya merencanakan sebenarnya tampilannya kan berdua, tapi masyarakat kan langsung pilih Bungkus dulu Pak Yuli. Itu berarti Allah mengingat itu gitu. Asal apa yang diingat Allah diikuti, insya Allah dalam koridor Allah. Termasuk bisnis juga sudah ada panduannya. Dalilnya pakai akal sehat dan Al-Quran dan hadis. Selama itu dipegang, insya Allah kita kaya, meninggal ditunggu di surganya Allah. Gitu, Mas. Amin ya Allah. Mister jadi ingat nih satu mungkin pesan ya. Guru kita, saya jadi ingat kata Ustaz Hidayat. Ketika kita berguru, kita punya guru, kita hargai, kita hormati, dan ilmunya itu kita praktekkan, kita amalkan. Jadi itu insya Allah menjadi syariatnya ketika kita nanti di surga. Kalau nggak ketemu, panggil. Yang guru kamu panggil, hormati guru kamu. Jadi merinding Pak. Saya ngerasa ternyata mudah-mudahan malam ini kita semua ya Pak ya, yang menonton juga di baik layar juga di sini, teman-teman semua, yuk jangan sia-siakan apa yang Allah berikan di malam ini, terutama kita belajar ilmu seperti ini. Nanti ada narasumber juga Ustadz. Kenapa? Karena yakin dengan ilmu yang disampaikan Bapak, nanti Pak Ustadz Fauzi sampaikan, saya yakin ada syariat Rasulullah yang ingin kita nanti semuanya kumpul di surganya Allah. Oke, masyarakat. Ada satu ini, saya kan punya sahabat pernah mengumrahkan dua tunanetra, namanya Mas Rahmat hafiz Quran, kemudian Pak Ginto seorang tunanetra. Beliau ketika umrah kan saya dampingi ya di Baitullah sampai mencium Hajar Aswad. Tadi aja saya belum mau komunikasi terhadap Mas Rahmat udah telepon Mbak Marni. Jadi gini, saya pertanyaan gini. Pak Ginto terus Mas Rahmat itu dua orang ya tunanetra. Dia kan nggak pernah lihat wajah saya. Nanti kalau penjenengan masuk surga, siapa yang dicari? Ternyata yang dicari pertama bukan istrinya, tapi dicari Pak Yuli. Masya Allah. Ya Allah. Iya, saya dengar itu Pak. Kenapa penjenengan? Karena Pak Yuli adalah orang yang membantu saya bisa ke Baitullah. Bisa ketemu Allah di Baitullah, ya Allah. Nah itu insya Allah. Masya Allah, iya. Saya saksinya Pak. Waktu itu saya dengar itu beliau mengatakan bahwa kalau beliau masuk surga, siapa yang akan ditolong duluan yaitu adalah Pak SPL. Masya Allah. Terus ada lagi juga saya waktu mengumrahkan seorang Habib, dia seorang mursyid itu. Coba ketika sudah umrah itu dia bawa tasbih terus. Saya membersihkan beliau hafiz Quran, pemegang tarekat tertentu. Ustadz kok zikirnya terus? Dia bilangnya apa? Saya hadiahkan Pak Yuli sholawat al-fatih sebanyak 10.000. Ya Masya Allah. Saya ya Allah, dia ngasih hadiah saya itu. Itu tuh Bapak, karena sholat fatih yang beliau yakini, sekali seseorang baca sholat fatih, itu udah ditunggu surganya Allah. Saya boleh izinkan saya bacakan biar teman-teman nanti mencari googling bacanya ya. Semoga nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima uhlika wal khatimi sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahu Akbar. Itu yang sering saya baca. Saya dulu sebelum guru saya meninggal baca sholat al-fatih, insya Allah akan menjadi pembuka sesuatu yang terkunci, penutup sesuatu yang terdulu. Jadi yang nggak punya rezeki bisa dibaca, rezekinya meledak. Nggak punya jodoh, baca,
jodohnya dapat. Saya baca Masya Allah. amalan itu. Nah, Nanti ini jadi baca satu, aja. Dapat. jadi satu Iya, mungkin buat kita Al-Fatihah. amalan. Amal ini jadi Ya. mungkin buat kita Pak bisa dipraktekkan sehari-hari ya. Nah, Iya. seperti malam ini Miss Dewi, ini yang luar Ya. biasa. Ini Mas Subhanallah Miss Dewi. Ini ternyata Pak SPL pun tetap ya, yang saya bilang tadi rendah hati. Beliau pun masih mencari, bukan mencari, maksudnya ilmu itu tingkatan kerohanian akan terus semakin ditingkatkan. Nah, malam Iya. ini spesial banget Pak SPL. Kenapa mengundang Ya. seorang ustadz untuk hadir Pak? Kami punya pasukan miliarder, insya Allah 1.000 kan. Jangan sampai langkah kami, kita semuanya sudah jutawan miliarder nanti bisa tidak salah jalan. Ya, nyamai umarok sama ulama itu harus bersatu padu. Ya, nah, alhamdulillah kita banyak ustadz yang mendampingi kita. Hari ini kita undang lagi Ustadz Fauzizan, masih muda, ustadznya gaul, beliau pemimpin Majelis Rasulullah. Kemudian dia pembimbing umrah haji yang kalau di Masjid Nabawi di Jabarama beliau melakukan tausiah, zikir, waduh pasti air mata tumplek-plek. Saya tadi mohon izin Ustadz, datang lagi Ustadz yuk, kita pengen pendengar Rasulullah. Beliau hari ini kita fullkan memberikan kajian-kajian dan saya minta beliau bisa mendampingi kita sampai kita jadi triliuner semuanya. Amin ya Allah. Amin. Ini Ustadz ini ya, Pak. Bapak sengaja malam ini menghadirkan beliau ya di malam yang istimewa ini, di malam hari kemenangan ini. Beliau yang luar biasa, seorang trainer spiritual Power of Madinah yang saat saya tuh udah ngikutin SPM ini udah 3 kali kalau nggak salah, tapi tetap aja nangis gitu ya. Dan malam hari ini kita memang sengaja datangkan istimewa spesial buat Bapak Ibu semua yang lagi nonton live ya. Jangan lupa sebelumnya bagikan ya pada malam hari ini. Dan mari kita sambut bersama beliau Ustadz Fauzi Iksan dari Kota Jakarta. Amin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Kabarnya sehat ya? Alhamdulillah sehat Miss D, Mas Raka semuanya, Pak Juli sehat semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kayaknya kok makin muda aja nih Pak Ustadz nih malam ini. Karena ini apa namanya Red Coffee setiap hari 3 kali. Masya Allah. Red Coffee. Oke, ini luar biasa di malam ini kayaknya kita semuanya hatinya gembira. Raut mukanya kelihatan senang, berbinar-binar, apalagi nanti Pak Ustadz hadir untuk menguatkan kerohanian kita nih. Pak Ustadz boleh tahu dong, ini kan saya tahu nih Pak Ustadz, alhamdulillah ya, karena beliau juga tampil di TV, juga sering adakan training. Jadi kalau ingat Pak Ustadz, saya ingatnya apa? Muhasabah akbar di Padang Arafah. Nah, ini Pak Ustadz dengan pengalamannya seperti ini yang mengajak untuk karakter manusia kembali ke nol dan kaitannya dengan tadi impian dari guru kita mencetak miliarder, 1.000 miliarder yang jujur dan amanah. Pak Ustadz, sebenarnya Rasulullah itu mengutus kita ke dunia ini, bisa nggak ini menjadi sebuah rule kita ketika kita insya Allah nih, ini jalan salah satu jalan kita ke surganya Allah? Iya jelas bisa lah, karena memang baginda Nabi yang mulia ini diutus untuk ikut memikirkan kebahagiaan dan keselamatan kita gitu. Ya kembali kan kepada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah dari sisi manapun itu kembali pada baginda Nabi yang mulia, mulai dari pernikahan, keluarga, pergaulan, bisnis, perang, kehidupan, perkawinan, semuanya lah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung saudara-saudara kita yang semakin hari mengenal baginda Nabi lebih dalam, akhirnya tumbuh semacam cita-cita ataupun harapan-harapan yang mulia seperti yang dialami oleh Pak Haji SPL, Pak Juli Irmayanto beserta Bunda Inkris yang tadi disampaikan, membantu orang banyak. Dan itu saya akan sampaikan nanti
berdasarkan kajian kitab Sirah Nabawiyah, kenapa sih Nabi Muhammad SAW memilih bisnis atau berdagang dalam mencari rezeki beliau. Gitu Mas Raka. Jadi langsung lanjut Pak saja SPL gitu ya. Nah, ini Pak SPL nih, ini guru kita nih, Iya. Pak Ustadz nih. Iya. Guru kita ini ada Pak Assalamualaikum SPL. Ustadz. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Juli. matur nuwun. Hari ini tadi pagi baru kita punya ide, kayaknya hari kemenangan 30 hari kita puasa, harus kita berikan kesempatan guru kita memberikan, biar kita besok 1 Syawal ini running menjadi miliarder, tidak salah jalan, fokus pada tujuan, menjadi hamba Allah rahmatil alamin, menjadi pedagang jujur amanah ala Rasulullah. Gitu Ustaz. Mohon amin, amin, amin. Dan mohon berkenan nanti kalau gurunya jadi Ustaz Fauzi Ihsan, wajib hukumnya ngasih materi Spiritual of Madinah. Iya, keren. Allah. Atau bisa tadi ini tadi saya sama Pak Ringga, selama ini kan di bulan Ramadan kita kemarin ngundang Kang Heri Firmansyah. Dia terkenal kan dengan ilmu high class response. Nanti pas bulan Syawal, sebulan ini agar menyambut lockdownnya belum selesai kan, kita nanti cari lagi topiknya, bisa 3 ini pembicara, saya, Pak Fauzi sama Kang Hari, tambah Bu Ingki 4 ini. Kita cari topik biar 2 hari sekali kita dapat ilmu dari beliau. Siap ya? Insya Allah. Berkah monggo, sukses buat kita semua. Saya mau belajar mendengarkan. Monggo, silakan Miss Dewi sama Raka. Matur nuwun. Ya, alhamdulillah teman-teman semua. Nanti kita semua akan sama mendengarkan. Beliau akan sampaikan ya materi kita tentang kemenangan kita di bulan Syawal ini, di Idul Fitri ini, kaitannya dengan tujuan hidup kita, diantaranya adalah satunya ingin menjadi miliarder yang rahmatan lil alamin. Nah, Pak Ustadz Fauzi Ihsan, subhanallah, kita kenal beliau ini sosok yang memperkenalkan lebih dalam lagi tentang sosok Rasulullah SAW, panutan hidup kita. Pak Ustadz, ini kan kita tahu ternyata kalau tidak salah Nabi itu dari usia anak sudah berdagang, ya ikut pamannya dan sebagainya. Nah, Pak Ustadz, mungkin bisa ditambahkan dengan kita nih para mitra Armina Daily di malam takbir, ya, yang insya Allah biasa kita merayakan kemenangan. Ini bagaimana supaya spirit kemenangan ini kita bawa terus sampai kita insya Allah nanti terwujud apa yang kita cita-citakan, impian kita, ya seperti Pak SPL bilang, mencetak 1000 miliarder dan sebagainya. Nah itu mungkin monggo silakan Ustadz, kita tunggu ilmunya. Baik, Mas Raka, Miss D, dan tidak lupa yang saya muliakan, saya hormati Pak Juli beserta Bunda Inggris, mudah-mudahan umurnya panjang, rezekinya terus bertambah, dan mampu mewujudkan 1000 orang miliarder di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di saat hari kemenangan seperti ini, teman-teman yang dirahmati Allah, pagi menjelang siang, Pak Juli yang mulia telepon ke saya, dan jawabannya ya udah nggak usah ragu-ragu, bismillah. Kalau untuk kemaslahatan umat, membantu sesama, ayo sama-sama kita jalan. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, ini bulan Ramadan sudah berlalu ya. Malam ini malam takbir kemenangan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah 183 jelas bahwa tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun, ya kan? Nah ini di frame-nya kita samakan dulu nih. Frame kita di bulan Ramadan pencapaiannya adalah la'allakum tattaqun. Nggak ada lain, nggak ada tawar-menawar. 1, la'allakum tattaqun. Nah, kemudian muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana cirinya kalau kita ini mendapatkan la'allakum tattaqun? Kan seperti itu. Nah, kalau tadi la'allakum tattaqun menjadi tujuan utama, tentu ada indikatornya. Indikatornya apa saja? Yaitu orang itu senantiasa selalu berjalan menuju kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih spesifik lagi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah bulan Ramadan, mereka akan senantiasa mempunyai ghirah dan semangat yang jauh lebih tinggi, lebih dalam dibandingkan sebelum pelaksanaan bulan Ramadan.
gitu kan. Nah, pada saat bulan Ramadan itu kan sebetulnya kawah candra di muka. Saya apresiasi sekali pada Pak Juli serta teman-teman semuanya Buddha Inggris, tanpa lelah, kemudian nggak ada capeknya, memberikan keilmuannya melalui live dari Jogja. Ini akan menjadikan satu amal jariah kepada yang memberikan dan kepada siapa yang mendengarkan. Nah, ini rule sebetulnya untuk mencapai la'allakum tattaqun. Kalau kita berbisnis, maka setelah bulan Ramadan, grafiknya itu lebih meningkat tajam daripada yang kemarin-kemarin. Begitu. Nah, pada saat nanti, teman-teman itu, teman-teman lelah, teman-teman haus, teman-teman lapar, dihina, dicaci, disepelekan, dikatain miskin, dikatain nggak mampu, dikatain utangnya banyak. Proses. Nabi juga seperti itu proses teman-teman. Tapi betapa bahagianya nanti kalau sudah menjelang malam takbiran atau hari raya Idul Fitri. Nah, posisi ini nanti yang malam ini teman-teman alami sekarang ini akan teman-teman alami nanti. Tentunya berbeda, kapannya tentunya berbeda. Tinggal menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh ya dia akan duluan, seperti itu. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan duluan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, frame kita samakan dulu. Pak Ustadz kok selalu bawa Nabi Muhammad? Ya jelas beda dong Pak Ustadz. Kita ini apa sih? Cuma ibu rumah tangga. Saya ini cuma tukang ini, buruh yang nggak jelas, pendapatannya kadang nggak jelas. Berhenti dulu. Kalau minded itu sudah ada di pikiran teman-teman, yang jawab bukan Fauzi Ihsan. Yang jawab bukan Fauzi Ihsan. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para ahli tafsir sepakat bahwa di sini Allah menggambarkan, kalau kamu sebentar-sebentar mengatakan, beda dong, beliau kan nabi, beda dong, beliau kan rasul, beda. Ini jawaban Allah. Apa artinya? Artinya adalah, ingat, nabi yang namanya Muhammad ini datang kepadamu ini dari golongan kamu sendiri. Dia juga manusia. Dia dilahirkan di Mekah. Kalau dia dilempari batu, dia juga berdarah. Kalau dia diintimidasi terus, beliau juga gelisah. Ketika beliau juga tergores, ininya juga luka gitu kan. Juga luka. Nah, maka persepsi kita bahwa nabi itu juga seorang manusia. Nah, ini saya harapkan teman-teman tidak berapriori bahwa nabi sukses dalam bisnis, dalam dagang karena beliau seorang nabi. Bukan. Kenapa bukan? Nabi itu, teman-teman, jabatan nabi dan rasul itu diberikan Allah ketika beliau berumur 40 tahun dan sisi kenabian kerasulan beliau 40 sampai 63. So, ketika umur Nabi Muhammad SAW 0 tahun sampai kepada 40 tahun sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sama, belum mempunyai jabatan. Jadi tidak ada alasan bahwa Nabi adalah seorang Nabi yang sebentar-sebentar mendapatkan mukjizat dari Allah. Bukan begitu. Nah, saya akan mengajak teman-teman mengarungi itu semua. Kita lihat background Nabi Muhammad SAW. Lahir, ayahnya udah nggak ada, ya kan? Kemudian 6 tahun ibu beliau wafat. Kemudian 2 tahun diasuh oleh pamannya Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyidina Abdul Muthalib wafat, 8 tahun diajak pamannya Abu Thalib. Nah, dari sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam belajar dagang dari pamannya, belajar bisnis dari pamannya. Jadi Nabi Muhammad SAW berbisnis pertama kali belajar kepada siapa? Abu Thalib. Ustaz, apa ada Abu Thalib sekarang yang mau mengajarkan dagang itu kepada orang lain? Ada, banyak, nggak usah jauh-jauh. Sekarang beliau juga hadir di depan kita, gitu kan? Nah, jadi kondisinya seperti ini, miskin, kemudian nggak punya siapa-siapa, kemudian beliau juga
tidak punya ayah dan tidak punya ibu, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk sukses. Apalagi teman-teman bercita-cita menjadi seorang miliarder, itu kan. Nah, teman-teman yang sekalian rahmati Allah, saya kutip sedikit ya. Kenapa sih alasan Nabi Muhammad SAW memilih bisnis? Ayo, kenapa Nabi Muhammad SAW memilih bisnis? Dan ini juga yang dipilih oleh Pak Juli, kemudian Miss D, kemudian Mas Raka, dan insya Allah kita semua, gitu kan? Kita semua. Apa alasannya? Paling tidak teman-teman, saya mencatat based on kitab Sirah Nabawiyah itu 5 hal yang mendasari Nabi Muhammad SAW memilih jalan bisnis. Yang pertama, apa itu yang pertama? Bisnis itu adalah jalan yang jelas untuk mencari rezeki. Apabila dilakukan dengan yang baik, dengan cara yang baik dan benar, jujur, amanah, maka bisnis itu dikatakan di situ akan menjadi lumbung rezeki ataupun gudang rezeki. Lumbung rezeki, yang namanya lumbung, tempat untuk nyimpen. Nyimpennya buat apa? Ya nanti nyimpennya buat dibagi-bagi tadi seperti Bu Inggris sampaikan, untuk bantu orang lain. Jadi sebanyak-banyaknya masukin ke lumbung. Nah, caranya bagaimana? Apakah kita menjadi orang yang, mohon maaf lahir batin, yang pendapatan sekian untuk bekerja ini? Bukan. Maka bisnis itu menjadi lahan rezeki yang sangat jelas, gitu kan? Kemudian yang kedua, bisnis adalah sebaik-baiknya profesi, bukan Fauzi Ihsan yang ngomong. Ya, bisnis adalah sebaik-baik rezeki. Sekali lagi, bukan Fauzian yang bicara, tapi baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, Assalamualaikum, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Kenapa? Ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik untuk kami lakukan? Gitu kan? Beliau menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan dia bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Itu pekerjaan yang paling baik. Kita garis bawahi, bekerja dengan tangannya sendiri dan jual beli yang bersih. Jual beli itu apa? Kalau kita kerucutkan, jatuhnya adalah dagang atau bahasa kekinian disebut dengan bisnis. Gitu ya teman-teman sekalian rahmati Allah. Yang ketiga, bisnis itu merupakan gudang rezeki. Nah, bedanya dengan lumbung rezeki tadi. Ini kalau ini gudang rezeki. Kenapa? Karena bisnis itu adalah yang mempunyai hasil yang banyak, yang melebihi daripada profesi-profesi yang lainnya, tanpa maksud merendahkan predikat ataupun profesi yang lainnya. Betul kan? Teman-teman bisa alami sendiri. Mungkin dulu pada saat kita masih ada jaringan Armina Reka, dan sekarang teman-teman bisa buktikan di Armina Daily. Jadi ininya lebih besar. Itu buat orang yang konsisten. Dan nanti konsistensinya Nabi Muhammad SAW bagaimana? Nanti yang akan kita kirim. 4. Bisnis itu menjadi ladang dakwah dan amal soleh. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bisnis menjadi ladang syiar, menjadi ladang dakwah dan juga sebagai amal soleh. Kenapa? Membantu orang kok. Bantu orang. Apalagi tentang kesehatan. Apalagi tentang kalau udah sehat kita bisa beribadah. Kemudian kalau sudah beribadah kita doanya dikabulkan oleh Allah, gitu kan? Yang kelima, bisnis itu menjadi salah satu cara untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menyebarkan agama Islam pada saat sekarang ini. Teman-teman bayangkan, 5 ini yang menjadi alasan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus urutan bisnisnya bagaimana? Jangan mimpi teman-teman, jangan mimpi kalau langsung enak, nggak ada. Bisnis maunya seminggu bisnis dapatnya 2 triliun. Kemudian bisnis sebulan dapatnya 5 triliun. Semua harus dari perjuangan dari bawah. Ingat teman-teman yang disampaikan Pak Juli itu bagian dari proses tadi. Itu bagian dari proses yang dialami beliau sehingga beliau sampai terkumpul Masya Allah 33 miliar. Saya belum pernah lihat itu uang cashnya kayak apa gitu kan. Itu ya teman-teman sekalian rahmati Allah. Nah kemudian diawali dari situ. Umur 8 tahun beliau
bisnis kecil-kecilan apa itu, gembala kambing, teman-teman. Umur 12 beliau sudah ikut pamannya. Gitu kan? Umur berapa lagi? Umur 12 beliau ikut pamannya, umur 17 beliau sudah mendapatkan kepercayaan dari pamannya Abu Thalib untuk berdagang sendiri ke negeri Syam. Umur 20, kemarin saya sampaikan, beliau sudah menguasai pusat ekonomi global pada saat itu. Syria, Bahrain, kemudian Syria, Yaman, Yordania, Iran, dan lain sebagainya dikuasai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka di daerah-daerah yang menjadi pusatnya dagangnya, bisnisnya Nabi Muhammad SAW, Islamnya kuat. Islamnya kuat. Nah, gitu teman-teman. Islamnya kuat. Itu. Apalagi Pak Ustadz setelah itu, Nabi Muhammad SAW, teman-teman, kalau kita berbicara bisnis beliau, hasilnya, Masya Allah, luar biasa. Umur 25 tahun mengelola bagaimana bisnisnya Sayyidah Khadijah hingga menjadi spektakuler. Gitu, menjadi spektakuler. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kuncinya cuma 4 kok. Kuncinya cuma 4. Ya, Nabi itu mempunyai 4 sifat, gitu kan, yang didengung-dengungkan Pak Juli beserta Buddha Inkes dan teman-teman, yang selalu disebut adalah jujur, amanah. Soalnya kalau nggak jujur, nggak amanah, harta sebanyak apapun raib, nggak ada gunanya. Dan keberkahan itu yang menjadi mulia. Sidik itu jujur. Bagaimana jujurnya Nabi Muhammad SAW? Nabi pernah mengatakan, hai para pedagang, kalau barang daganganmu ada yang jelek, ada yang busuk, toh jangan ditaruh di tempat dagangan, kasihan orang. Itu jujurnya seperti itu. Dan saking jujurnya Nabi Muhammad SAW, teman-teman, waktu hijrah ke Madinah, Nabi ini masih meninggalkan sahabat yang paling terakhir, Ali bin Abu Thalib. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Sayyidina Ali bin Abu Thalib itu terakhir kali menyusul baginda Nabi Muhammad SAW dan Nabi menunggu di Kuba? Ketika menunggu di Kuba itu yang ditunggu cuma satu sebetulnya. Siapa? Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Kenapa? Karena Sayyidina Ali bin Abu Thalib ini, teman-teman, membagikan barang titipan-titipan orang-orang Mekah yang dititipkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka menitipkan kepada Nabi SAW? Karena kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Bahkan orang Arab ketika itu, ini orang aneh, jujurnya luar biasa, gitu kan? Maka teman-teman, jujur menjadi pondasi yang sangat utama. Kemudian amanah dapat dipercaya, ini udah jelas. Nah, amanah, teman-teman bisa lihat tuh, amanah itu kalau kita lakukan, teman-teman, akan membangun kekuatan spiritualitas yang ada pada dalam diri kita. Maksudnya bagaimana? Semakin kita ini amanah, semakin banyak orang yang akan percaya sama kita. Dan amanah itu, teman-teman, memperbaiki, meningkatkan kualitas ketahanan dan kualitas hubungan sosial kita kepada masyarakat. Kalau kita bisnis, nggak mungkin kan kita tidak bersinergi, tidak berkolaborasi, tidak berkomunikasi dengan masyarakat. Nggak mungkin. Terus mau jualnya kemana? Gitu. Maka amanah itu menjadikan kita meningkatkan kualitas diri dan kualitas hubungan sosial kita kepada masyarakat, seperti itu. Nah, ini amanah. Yang selanjutnya adalah tablik itu komunikatif. Biarin aja, teman-teman. Itu kalau setiap ketemu masyarakat, omong aja tentang bisnis. Ya memang harus dibangun dengan bahasa yang kreatif, dengan bahasa yang inovatif. Karena dari situ 100 yang kita temui nggak mungkin semuanya akan nolak. Jadi belajar berbicara, berkomunikasi secara baik, secara benar. Bahkan kita punya cita-cita setiap bahasa yang kita sampaikan selalu diterima enak, menyejukkan, melegakan pada orang yang mendengarnya. Fatonah, cerdik ataupun cerdas. Nah, cerdik atau cerdas ini gimana? Tidak keluar dari silabus, tidak keluar dari pattern, tidak keluar dari apa yang sudah digariskan, dan tetap berkoordinasi dengan mentor. Kalau kita mempunyai penemuan-penemuan ataupun inovasi, kreativitas yang baru, gitu. Apa sih yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Kemarin udah saya sampaikan. Satu, pada saat beliau
Hudaibiyah. Tahu beliau saat itu rugi, tahu beliau rugi. Tapi harus tanda tangan perjanjian Hudaibiyah. Karena apa? Visioner. Karena beliau sudah mikir nanti ini akan bermanfaat dan akhirnya benar kan? Gitu. Pada saat Fathul Mekah, ini cara yang tidak digunakan oleh orang-orang. Nabi Muhammad SAW pasukannya mengepung semua kota dari kota Mekah. Dan cerdiknya Nabi Muhammad SAW, teman-teman, harusnya penaklukan kota Mekah itu harusnya terjadi pada saat malam hari. Gitu kan. Harusnya terjadi pada saat malam hari. Kenapa ini tidak dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Karena beliau ingin menunjukkan satu kekuatan yang orang kafir tidak mungkin dapatkan. Apa itu? Beliau berhenti, teman-teman, di padang pasir. Kemudian semua pasukannya disuruh menyalakan obor. Sehingga dilihat dari kota Makkah itu pasukannya siapa? Orang-orang mengatakan, nggak mungkin kalau pasukannya Muhammad. Sampai orang-orang kafir itu percaya yang datang itu adalah pasukannya Muhammad. Beliau mengutus satu sahabat bahwa aku akan datang ke kota Mekah. Itu tadi dalam penaklukan kota Mekah, gitu kan? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada dunia bisnis. Teman-teman tahu sahabat-sahabat yang sukses kan? Seperti Abdurrahman bin Auf, Ammar bin As, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Mereka tidak mau hanya kalau bahasa Jawanya ngatung gini kan, menerima terus gitu kan. Pada saat di Madinah hijrah, kaum Ansor itu kurang apa? Kalau aku punya ladang 2 nih, 1 tak kasih kamu, gitu kan. Kemudian saya punya 1000 dinar, tak kasih kamu separuh. Saya punya rumah 2, tak kasih kamu separuh. Bahkan saya punya istri 2, yang 1 saya cerai, nanti kamu nikahin. Sampai segitunya. Kurang apa kaum Ansor? Tapi para sahabat yang brilian ini, apa yang diminta? Terima kasih sahabatku. Cukup engkau tunjukkan di mana pasar. Kita akan berdagang. Kita akan bisnis. Dan teman-teman, yang namanya Abdurrahman bin Auf itu, teman-teman, kekayaannya di Mekah kayak apa? Ada satu riwayat bahwa Abdurrahman Auf itu ketika mau ke Madinah ngikuti Kanjeng Nabi kan hartanya ditinggal semua. Tidak ada satupun yang dibawa kecuali pakaian di bawahnya. Kenapa? Karena ingin mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau di Madinah, beliau dagang. Makanya kayanya cepat gitu. Jadi kalau pengen kaya cepat, rezekinya tambah banyak cepat, ya dagang gitu kan. Dagang, apalagi sekarang dagang ada mentornya, ada yang ngajarin. Tinggal kita mau atau tidak gitu aja. Ada mentornya, ada yang ngajarin gitu. Ya namanya guru kan tidak hanya di kelas, guru di semua bidang gitu kan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya garis bawahi lagi bahwa ada teman-teman, mohon maaf lahir batin, saya sampaikan ini lagi tentang hijrah ke Habasyah, teman-teman. Hijrah ke Habasyah ini persis yang teman-teman alami pada saat Armina Rekab hijrah kepada Armina Daily. Saya tidak ingin menceritakan kenapa sampai jaringan itu dihapus, tidak. Tapi hampir sama dengan Habasyah ini. Orang-orang yang kuat akhirnya mau diajak baginda Nabi Muhammad SAW menuju ke Madinah. Di Habasyah itu enak loh teman-teman. Kenapa enak? Di sana ada seorang raja yang bernama Raja Najasyi. Kalau teman-teman di Madinah ada masjid namanya masjid apa itu? Ya Allah, Masjid Awan itu. Ya Allah, malah lupa saya. Masjid Awan itu. Nah, disitulah Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat ghaib pertama, yaitu mensolatkan Raja Najasyi tadi, teman-teman. Jadi Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat ghaib pertama ya di situ, itu yang disolatkan adalah Raja Najasyi itu, karena yang mereka menampung umat Islam di Habasyah. Nah, jadi ini teman-teman, kita tinggal kuat-kuatan, ya, apalagi teman-teman sudah ada gurunya. Coba kita praktekkan keilmuannya didasari dengan keridhaan kehendak kita untuk berbisnis, berdagang ala baginda Nabi Muhammad SAW.
Nah, teman-teman, saya ingin berikan lagi. Kenapa sih rahasia bisnisnya Nabi Muhammad SAW itu bisa sukses? Dari berbagai macam banyak. Ada yang saya sampaikan bahwa beliau ketika berdagang, timbul niat dalam dirinya nih, dalam hati nih. Apa yang beliau sampaikan? Saya kalau sudah kaya, saya bisa banyak bantu orang. Ingat, saya kalau sudah kaya, saya akan bantu banyak orang. Itu. Jadi niatnya mulia. Tapi benar. Jadi kalau sudah kaya, bantu orang. Gitu. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, prinsipnya nilai-nilai ilahiyah. Allah lihat. Allah lihat. Prosesnya beda-beda, teman-teman. Mungkin Pak Juli prosesnya begitu. Nanti Bunda Inggris begitu. Yang suami istri aja beda prosesnya. Mas Raka begitu, kemudian Bunda Fatiarani begitu, Bunda Horiera begitu, Miss D begitu, beda, caranya beda-beda. Maka kekuatan hati kita kepada ilahiyah, nilai-nilai ilahiyah ini yang harus kita tanamkan bahwa Allah lihat proses kita. Allah lihat proses kita. Yang mahal itu kan prosesnya. Gitu. Kalau teman-teman lihat, wah, Bunda Inggris tadi nyebut 33 miliar, saya langsung cek saldo saya, bener. Saldo saya begini, M-banking saya begini, Bunda Inggris 33 miliar. Dan itu cukup nggak buat bantu orang? Ya kurang. Gitu kan? Kurang. Makanya ayo lebih giat lagi, lebih giat lagi, lebih giat lagi, lebih giat lagi. Gitu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berani untuk mewujudkan mimpinya. Apa kata orang? Dikatain Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad sinting, diintimidasi, dikecam. Alah, lu gak bakalan bisa. Nabi Muhammad punya impian besar. Akhirnya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Hartanya, waduh. Itu. Yang ketiga, beliau mulai dari nol. Iyalah, dimulai dari nol. Siapa yang ngajari beliau? Belajar dari pamannya, kemudian Abdul Muthalib, kemudian Abu Thalib, dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Beliau juga tidak gampang putus asa. Itu kan? Maka teman-teman, jangan putus asa dan bersyukur di segala macam kondisi. Jadi teman-teman, yang dirahmati Allah, bahwa baginda Nabi Muhammad yang mulia ini memberikan contoh kepada kita, untuk kita bisa melahirkan sukses. Pak Ustadz, ngimpi ya Pak ya Pak Haji SPL Pak Juli Irmayanto itu ngimpi ya Pak Ustadz ya? Maksudnya ngimpi bagaimana? 1000 miliarder, 5 aja susah, apalagi 1000. Tantangan. Baginda Nabi Muhammad SAW membangun lewat mimpi. Beliau berani mewujudkan mimpi. Berhasil atau tidak? Berhasil. Tidak ada kata yang tidak berhasil. Gitu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Aduh, nggak sadar ya Ustadz. Kalau Ustadz bilang tuh, kalau ikut trennya kan sehari ya. Mohon izin Pak Ustadz, kayaknya siap. Ustadz nanti harus topiknya di 13 seri Ustadz ya. Ya Allah, saya tadi udah nyatet nih. Saya sampai nih. Saya tetap nyatet. Ternyata kata-kata saya tadi berarti awal adalah rezeki yang berkah dunia adalah salah satu adalah berdagang yang jujur amanah. Nih, saya udah catatannya. Jadi saya sendiri kenapa sekarang pol-polan karena Rasulullah udah pesan pengen yang diberkahi adalah pedagang jujur amanah. Kemudian catatan lagi adalah ini. Bisnis adalah sarana lumbung rezeki. Sebaik-baik rezeki adalah berdagang. Gudangnya rezeki adalah berdagang. Dan dengan berdagang kita menjadi ladang dakwah amal soleh. Dan salah satu cara bersiar untuk agama adalah berdagang. 5 itu keren, subhanallah. Aduh, ya Allah. Ustadz, dipimpin doa yuk. Karena hari ini teman-teman ini kan sudah ada yang mulai berzikir, mungkin merenung dengan keluarga kan persiapan Idul Fitri besok. Hari ini kita doa, kemudian saling mohon memaafkan. Ustaz, boleh izin kesimpulannya itu Ustaz, pokoknya keren banget ya. Saya udah yakin Ustaz adalah pendamping kita semuanya. Saya izinkan saya melamar Ustaz malam ini akan menjadi pendamping kita, menjadi manajer musim biar Ustaz semuanya juga Ustaz bisa di rumah kami nanti
Kalau kami punya rezeki banyak, tak bikinin rumah di Yogyakarta. Biar punya rumah Bekasi sama Yogyakarta. Siap Ustaz ya? Pasti bisa deh. Insyaallah Pak Juli, Saya berkah, masih berkah, muda kok, berkah, masih 27 tahun berkah. kok. Okay. Yes, Buddha Inggris masih 17 tahun. Iya. Semoga Ustadz dipimpin doa Ustadz. Aduh, Baik. saya kalau udah Ustadz konsentrasi nih, doanya mustajab ini. Semoga Ustadz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di saat hari kemenangan seperti ini, kita semakin yakin bahwa kita tidak sendirian. Tidak hanya didampingi oleh teman-teman kita, tidak hanya didampingi oleh mentor kita Pak Juli Irmayanto beserta Bunda Inkris, tetapi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendampingi kita untuk mewujudkan segala impian, harapan, dan keinginan kita untuk mewujudkan kita sebagai seorang miliarder yang berhati lembut mulia, yang hidup sehat, kaya, dan berkah. Mari kita aminkan dalam hati, kita rasapi, karena tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ya Rabb, di antara panggilan gema takbir, tahmid, dan tahlil yang berkumandang di dalam telinga, hati, dan pikiran kami iringi bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami ingin mengetuk pintu rahmat-Mu. Kami ingin menyatu dengan alam dan semua ciptaan-Mu. Kami bertasbih kepadamu, ya Allah. Kami mengagungkan nama-Mu dan saksikan kami, ya Allah. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Inilah kami yang banyak kekurangan. Inilah kami yang banyak dosa. Inilah kami yang jarang berdoa. Begitu kami berdoa, kami minta rezeki kepadamu, ya Allah. Maka ampuni kami, ya Allah. Dari segala kekurangan kami, ya Rabb. Hari ini takbir menjadi saksinya. Langit menjadi saksinya. Awal bulan Syawal menjadi saksinya. Ya Rabb. Di balik semua kelemahan, dosa-dosa kami, maka izinkan Allah kami membangun Indonesia. Kami membangun keluarga kami, membahagiakan. Ya, alhamdulillah doa yang tadi disampaikan masih terus kita panjatkan. Semoga ada tadi sedikit gangguan dalam doa tadi, tidak masalah. Dan mudah-mudahan masih tersambung lagi ya, Miss ya. Yang penting adalah mudah-mudahan di malam takbir ini malam kemenangan buat kita semua. Ya, disampaikan doanya mau Ustaz, semuanya diijabah doanya. Amin. Dan Ustaz, mungkin apa yang disampaikan ini memberikan sebuah kekuatan buat kita. Yang mudah-mudahan menjadi kekuatan buat kita untuk menyongsong kehidupan kita, terutama beberapa pebisnis Armina Daily. Kita yakin seperti yang tadi Ustaz sampaikan, ini adalah bagian dalam salah satu sifat Rasulullah. Sunnah Rasulullah adalah kita berdagang. Nah, Mister mungkin ada tambahan Mister untuk bisa menguatkan hati kita, teman-teman kita semua. Iya, alhamdulillah ya malam hari ini dapat tambahan dari Pak Ustadz, jadi makin semangat untuk melanjutkan berdagang ala Rasulullah ya. Yang Rasulullah itu punya karakter khas ya,
dalam bahasa Inggris tuh artinya kan cepat ya. Jadi kalau kita berdagang dengan fatona, kemudian amanah, kemudian sidik, ya tablik, insya Allah cepat rezekinya gitu ya. Dan diniatkan berdagang ini ketika kita kaya adalah untuk membantu banyak umat. Ternyata itu prinsip Rasulullah. Masya Allah luar biasa, Ustadz. Iya. Makasih untuk amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Fauzi-Ihsan ya. Semoga di malam ini Allah berikan kepada Ustadz mudah-mudahan jadi sebuah keberkahan dan mungkin di malamnya kebahagiaan kita semua. Ini alhamdulillah nih Pak guru kita ini Pak SPL juga BSPL mungkin menyampaikan sesuatu Pak. Silakan Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Terima kasih Mas Dewi, Mas Raka, Ustadz Fauzan, kami dari Yogyakarta, Bu Ingkis, Ayo Gania Hakim, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf batin. Kami doakan semuanya sehat dan berkah. Semuanya jadi menjadi muslim yang jujur amanah. Amin. Bisa umrah mengumrahkan. Amin. Bisa haji menghajikan. Amin. Lunas amanahnya. Amin. Artinya mereka semakin jaya. Artinya semakin dasar. Amin. Ustadz Fauzi dan bersama Ustadz jadi miliarder. Amin. Amin ya Allah. Jadi Amin. triliuner. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Jadi miliarder juga. Amin semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Juli dan Bu Ingrid, Pak Ustadz Fauzi-Ihsan, Miss Dew ya, alhamdulillah. Di akhir kemenangan kita, di akhir acara ini tidak ada sesuatu kata ya terlambat. Artinya kita semua harus start mulai. Dan saya yakin besok kemenangan kita adalah, saya yakin ada Godspeed, ada kekuatan tangan Allah yang membantu kita untuk bisa meraih, membantu PSPL untuk mewujudkan 1000 miliarder yang rahmatan Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Semoga doa kita malam hari ini semua diijabah sama Allah dan insya Allah diberkahi oleh Allah terus dan terus. Amin. Allahumma amin. Dan akhir kata saya terima kasih banyak yang sudah pada menonton malam ini. Alhamdulillah Pak SPL, Bu Ingrid, Pak Ustadz Fauzi-Ihsan, Miss Dew ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Semuanya, Pak SPL, Ibu dan seluruh keluarga, Ustadz Fauzi-Ihsan. Selamat Lebaran, maaf lahir batin untuk semuanya. Terima kasih. Taqabbalallahu karim. Ya, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kaya berkah. Sehat kaya berkah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal nikmata lak wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni
kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensiar Baitullah Armina mereka berdana. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahul Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.